حضرات الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين أهل طاعتك أجمعين حضرات أئمة مشايخ الأرض إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم شيخي وأساتذتي من مشايخنا وأساتذتنا الوالد فتح قلوبي من حضرة محمد ياسر محمد عيسى محمد على اسمعني محمد شيخ الحي الوحيد العالمين صلاح الدين الشافعي والدنا المسؤول في رعاية من إلينا إنه حق علينا ونوصل بالدعاء ونحسن إلينا ونساء علينا ونعلم طلبها ومسلمين ومسلمات مؤمنين ومؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى على من يعوذ منا الدارين آمين إلى أن قال الفصل الثاني فصل yang kedua في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة. Pasal yang kedua tentang penjelasan mad muttasil. Wa ma fihi, dan apa yang terdapat di dalam mad muttasil itu minal maratibi, berupa tingkatan-tingkatan lil qurra sab'ah, bagi ulama qurra 7. Imam qiraat yang 7. Jadi tentang mad muttasil dan tingkatan-tingkatan perpanjangannya. Maksudnya dimaksudkan maratib perpanjangan. Ada yang panjang, ada yang panjang, ada yang tengah pertengahan, ada yang pendek. I'lam annal maddal muttasila, ketahuilah bahwasanya mad muttasil itu huwa alladhi ittasala sababuhu, yaitu yang penyebabnya itu bersambung, penyebab matnya itu bersambung. Alladhi ittasala sababuhu,
yaitu mat yang penyebabnya itu bersambung bisyartihi dengan syaratnya mat. Dulu syarat mat itu kan pernah dijelaskan dulu. Yang namanya syarat mat itu dulu halaman sebelumnya kan ada amma syurutuhu fasalasatun itu ya. Syaratnya mat itu ada 3, ada wawu sukun yang didahului harakat dhammah, ya sukun yang didahului harakat kasrah, alif sukun yang didahului harakat fathah. Itu namanya syaratnya. Syarat mat itu, mat yang dimaksud, yang dikatakan mat itu ya 3 itu. Wawu sukun yang didahului harakat dhammah, ya sukun yang didahului harakat kasrah, dan alif yang didahului harakat fathah. Itu syaratnya. Nah, sekarang yang namanya mat muntasil itu apabila bersambung antara penyebabnya mat ya, dengan syaratnya. Penyebab mat dulu itu juga ada disebutkan. Penyebab mat itu ada mat apa? Ada yang lafzi, ada ma'nawi kan gitu ya. Yang lafzi itu hamzah atau sukun. Itu penyebab mat. Jadi mat itu kalau ada sukun, nah, panjangnya lebih dari 2 harokat. Lebih dari 2 harokat. Atau kalau ada hamzah panjangnya, nah, itu lebih dari 2. Itu namanya penyebab perpanjangan. Kalau mat aslinya sendiri, nah, kalau tidak ada penyebab ya ukurannya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari 2 harokat kan begitu ya. Sekarang kalau ada mat ketemu penyebab, apa saja penyebabnya? Nah, lalu di sini disebutkan ada mat yang memenuhi syarat bertemu dengan penyebabnya. Dalam hal ini penyebabnya adalah huruf hamzah. Antara mat yang memenuhi syarat tadi itu, yaitu apakah alif atau wawu atau ya yang didahului harokat yang sejenis, itu bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu bersambung ya, yang bersambung dalam satu kata maksudnya. Jaa, seperti kata jaa gitu ya. Nah, jaa itu kan ada, mana syaratnya? Syaratnya alif yang didahului harakat fathah. Penyebabnya mana? Hamzah. Nah, penyebab perpanjangannya hamzah. Nah, kalau kita perhatikan antara alif dengan hamzah bersambung di dalam satu kata, maka jadi disebut sebagai mat muttasil. Mat yang bersambung antara penyebab dan syaratnya. Syaratnya ya alif itu alif. Sya'a, ya, contoh sama. Syaratnya alif, penyebabnya hamzah, bersambung dalam satu kalimat. Waji'a, ini syaratnya adalah ya sukun yang jadi harokat kasrah. Ketemu penyebabnya yaitu hamzah, bersambung antara penyebab dengan syaratnya. Si'a di dalam surat Hud wa ghairiha. Si'a ini juga begitu. Syaratnya adalah ya sukun yang didahului harakat kasrah bertemu dengan hamzah, berada di dalam satu kata. Atau tasil. Su'a ini yang syaratnya huruf wawu sukun yang didahului harakat dhammah, kemudian ketemu dengan penyebabnya yaitu huruf hamzah, bersambung antara hamzah dengan wawu sukun.
Ya. Uru ini dalam surat Al-Baqarah. Wa nabi uru'nya ini syaratnya adalah wawu sukun yang didahului harakat dhammah. Penyebabnya adalah huruf hamzah. Antara syarat dengan hamzahnya bersambung dalam satu kata. Mad muttasil ini. Wa nabiun. Nabiun itu yang dimaksudkan bacaan Imam Nafi' itu kan bukan nabiyun tapi nabiun kalau Nafi'. Itu nabiun. Itu ada syaratnya adalah ya sukun yang didahului harakat kasrah. Kemudian penyebabnya adalah huruf hamzah bersambung dalam satu kata. An-nasi'u sama ya dengan hamzah. Nubu'ah indaman hamzaha ya. An-nubu'ah indaman hamzaha menurut imam yang menghamzahkan nubuwah menjadi nubu'ah. Yang menghamzahkan dalam hal ini Imam Nafi' ya. Imam Nafi' kalau membacakan akan nubu'ah jadi. Itu juga contoh untuk mad muttasil yang syarat dan penyebabnya bersambung dalam satu kata. Wasyubuh dzalik dan lain-lain. Walahu mahallu ittifaqin. Bagi mad muttasil itu ada mahal ittifaq. Ada kedudukan yang sama, yang ittifaq. Yang sama. Artinya ittifaq itu sepakat ya, sama-sama gitu. Ada yang kedudukannya sama-sama ya. Wa mahallu ikhtilafin dan ada kedudukan yang ikhtilaf. Dalam mad muttasil itu ada ittifaqnya, ada ikhtilafnya. Ya. Wa mahallul ittifaq. Kedudukan ittifaqnya adalah huwa annal qurra, bahwasanya para ulama qurra ya ittafaqu sepakat ala i'tibari atharil hamzah, sepakat terhadap pengaruh terhadap anggapan atau anggapan pengaruh hamzah. Ya. Wa huwa ziyadatul maddi. Ya. Pengaruh hamzah itu berupa penambahan mad. Jadi seluruh ulama qurra menyatakan kalau ada mad muttasil, ya, mad yang ketemu hamzah berada di dalam satu kata, itu seluruh ulama qurra sepakat. Itu namanya mahallul ittifaq. Seluruh ulama qurra sepakat apa? Apa sepakatnya? Sepakat harus ditambah. Matnya itu tidak boleh qasr. Seluruh ulama qurra, enggak ada yang membaca mad muttasil itu ukurannya 2 harakat, enggak ada. Sepakat ini. Ya. Itu mahallul ittifaqnya di situ. Ziyadatul maddi, ya. Jadi mahallul ittifaqnya adalah tambahan matnya itu harus tambah, tidak boleh qasr. Al-musamma indahu,
yang dinamakan menurut mereka para ulama qurra fil istilah, dalam istilahnya disebut apa? Dinamakan apa? Bil maddil far'i. Namanya mad far'i. Jadi mad itu kalau sudah lebih dari 2 harokat namanya mad far'i. Jadi mad yang sudah tambah. Mestinya kalau mad asli, mad tabi'i itu kan hanya 2 harokat atau 1 alif. Nah, kalau sudah tambah dari 1 alif, itu dinamakan mad far'i, bukan mad tabi'i. Bukan mad asli, tapi mad far'i. Nah, itu sudah. Jadi sepakat ulama qurra menyatakan bahwa mad muttasil itu harus lebih dari 2 harokat. Itu mahallul ittifaq. Wa mahallul ikhtilaf, ada kedudukan ikhtilaf, ada kedudukan yang berbeda. Ada tempat yang berbeda. Ya. Untuk mad muttasil itu ada yang berbeda. Apa perbedaannya? Huwa tafawutuhum, yaitu keterpautan para ulama qurra fi miqdari tilka ziyadah, dalam hal perkiraan tambahannya itu. Berapa tambahannya? Ada yang 4 harokat, ada yang 3 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat, jadi gitu ya. Itu berbeda, nggak sama di antara ulama qurra, itu nggak sama. Nah, itu mahallul ikhtilafnya di situ. Kedudukan perbedaan antara ulama qurra pada mad muttasil itu ya di situ perbedaannya. Kalau kesepakatannya tadi pokoknya tambah, tidak boleh 2 harokat, itu sepakat semuanya. Cuma berapa, tambahannya berapa, itu ikhtilafnya di situ. Makanya tafawutuhum fi miqdari tilka ziyadah, keterpautan para ulama qurra itu di dalam hal perkiraan tambahannya itu berapa, ala hasbi madzahibihim ala hasbi madzahibihim fihi, berdasarkan madhab mereka fihi, tentang mad muttasil itu. Jadi madhab mereka. Jadi di antara ulama qurra itu kebetulan kan kitab ini yang dibahas hanya qiraat 7 saja, enggak lebih dari qiraat 7 ya. Jadi kalau disebutkan ulama qurra yang dimaksudkan ya ulama qiraat 7 itu. Enggak, bukan qiraat 10, bukan qiraat 14, bukan, tapi qiraat 7 itu. Nah, makanya di sini yang dijelaskan fa aqwaluhum maddan, maka yang paling panjang di antara ulama qurra yang 7 itu ya, fa aqwaluhum maddan, mad yang paling panjang di antara ulama qurra itu adalah Warshun wa Hamzah. Riwayat Arsh Imam Nafi' ya, wa Hamzah dan Imam Hamzah itu dua-duanya ukuran mad muttasilnya kan 6 harf atau 3 alif. Ini apa? Wa qaddira bi 3 alifat. Wa qaddira bi 3 alifat. Yang kemudian diperkirakan ukuran yang paling panjang itu yaitu riwayat Warsh Imam Hamzah tadi itu 3 alif. Tsumma Asimun, kemudian Asim bi alifaini, dengan ukuran panjang 2 alif, wa alifaini wa nisfin, dan 2 alif setengah. Jadi kalau Imam Asim ini ukuran panjangnya boleh 2 alif, boleh 2 alif setengah. Kalau kita melihat di Hifzul Amaninya, aslinya itu hanya 4 harokat atau 2 alif saja. Asim. Tapi di dalam Syatibiyahnya, ulama-ulama Syatibi itu ada yang menjelaskan bahwa
ukuran panjangnya bisa 2,5 alif. Itu dalam riwayat dalam riwayat pengambilannya dari Ad-Dani. Jadi Asim itu boleh 2 alif, boleh 2,5 alif. Cuma kalau kita mengikut yang Hifdzul Amani hanya 2 alif saja. Ya paling enak 2 alif. Cuma ya sudah dijelaskan bahwa di dalam Syatibiyah boleh 2 alif, boleh 2,5 alif. Wasyami wa Ali, Syami itu Ibnu Amir, wa Aliyun, ya. Ali itu Ali Kisai maksudnya. Bi alifai, dengan dua alif. Enggak ada setengahnya, 2 alif saja. Wa qalunu wa Ibnu Katsirin, ya. Wa qalunu wa Ibnu Katsirin, antara Qalun dan Ibnu Katsir. Itu wa Abu Amrin dan Abu Amr bi adifaini wa bi adifin wa nisfin, dengan 2 alif atau 1,5 alif. Ini sama dengan Asim tadi. Jadi kalau Syatibi sendiri di Hifdzul Amani sendiri itu 2 alif. Yang Ad-Daninya atau dalam Syatibiyahnya itu 1,5 alif. Lalu Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Mat muttasilnya ini ya. Itu maratibnya dari tingkatan ukuran panjangnya tadi menurut mazhab mereka. Jadi mazhab Warsh dan Hamzah 3 alif, mazhab Asim 2 alif atau 2,5 alif, mazhab Ibnu Amir dan Ali 2 alif, mazhabnya Qalun, Ibnu Katsir, Abu Amr 2 alif atau 1,5 alif. Udah. Tsumma inna hadhil alifat, kemudian sesungguhnya alif-alif ini ya 3 alif, 2 alif, 2,5 alif, 2 alif dan ya itu thumma inna hadhil alifat al-madhkurat, inna hadhil alifat al-madhkurat, inna hadhil alifat al-madhkurati, sesungguhnya alif-alif yang tersebut ini qadru kulli alifin minha, perkiraan masing-masing alifnya itu ya, alifnya itu harokatani, 2 harokat. Satu alif itu 2 harokat. Arabiyatan dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Sebetulnya kalau saya nggak tahu sih kalau di luar bahasa Arab apa ada huruf panjang apa enggak ya. Kalau dalam bahasa kita huruf panjang ya ada sih, cuma nggak ada perkiraan ya. Misalnya tolong itu tolong itu artinya sama saja kan, ukurannya panjang dan pendek sama saja ya. Dan kalau dalam bahasa Arab itu memang ada huruf panjang. Ukuran huruf panjang menurut bahasa Arab yang asli, orang-orang bahasa Arab asli itu ukuran biasanya apa? Misalnya hadarul ustaz 2 harokat saja ya. Hadir enggak ya, hadir itu ukuran aslinya seperti itu yang dimaksudkan harokatan itu di dalam bahasa Arab. Wa kana masyayikhuna, dulu masyayikhuna, wa kana masyayikhuna, dulu guru-guru kami
kiai kami, syekh kami, yuqaddiruna memperkirakan lana bagi kita, ya. Zalika perkiraan mat itu, ya. Zalika tadi qadru kulli alifin tadi, ya. Atau harokatanin tadi. Perkiraan bagi kita, ya. Para ulama, para kiai dulu itu memperkirakan bagi kita dua harokat itu atau satu alif itu takriban di harokatil asabi', kira-kira dengan gerakan apa ini, jemari, ya. Maksudnya qabdun wa basṭun, ya begini, qabdun wa basṭun, ya, menggenggam dan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ulama dulu gitu, para kiai dulu kalau ingin memperkirakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perkiraannya rata, jadi gerakannya. Wadzalika yakunu bihalatin mutawassithah. Hal ini, demikian ini maksudnya perkiraan yang diungkapkan oleh para syekh tadi itu, yakunu adanya itu bihalatin mutawassithatin, dalam kondisi pertengahan. Laisat bisur'atin, tidak terlalu cepat, wala bita'annin, dan tidak terlalu lambat. Tidak cepat dan tidak lambat. Ya, fa'alam, ketahuilah, dhabta dzalika, penelitian demikian ini, litakuna ala yaqinin, penelitian demikian ini, meneliti demikian ini sampai diukur dengan gerakan tangan tadi itu, litakuna ala yaqinin, agar supaya menjadi yakin fi dhabti kulli martabatin, pada penelitian masing-masing tingkatan. Karena ada tingkatan, Hamzah itu 6 harokat misalnya, ya. Asim itu dua alif setengah atau 2 alif, ya. Nah, itu kan ada tafawutnya, ada martabatnya, ada tingkatannya. Nah, kalau dengan penghitungan perkiraan tadi itu kan untuk bisa yakin, ini bacaan Imam Hamzah, ini bacaan Imam Asim, ini bacaan Ibnu Katsir misalnya. Itu jadi yakin. Apalagi kalau menjamak kan gitu, supaya tahu. Wa man qala bi anna atwal mad 5 alifat, maka siapa saja yang mengatakan bi anna atwal mad 5 alifat, bahwasanya paling panjangnya mad itu 5 alif, fa indahu miqdaru kulli alfin, maka baginya, ya, ukuran setiap alif, miqdaru kulli alfin, ukuran setiap alif itu harokat. Fatakunul jumlatu 6 harokat, maka jumlah harokatnya ada. Nah, kalau gerakan, ya, 1 2 jadi 6 kan, 5 kali kan 6, 5 kali kan jadi 6, ya. Fatakunul jumlatu 6 harokat, ya annahu yuridu ghairu ma fihi minal maddi at-tabi'i, karena yang diinginkan itu bukan, tidak termasuk ghairu ma fihi, tidak termasuk yang di dalam ukuran 6 harokat itu minal mad tabi'i, mad tabi'inya enggak dihitung, jadi akhirnya menjadi 6 harokat. Mad tabi'inya akan 2 harokat, ya. Kalau menghitung 6 harokat, ya dikurang 1 harokat, jadi 6, ya.
dikurangnya satu harokat jadi 5 ya. Karena mat tabi'inya sendiri kan sudah 2 harokat. Maka kalau dikatakan mat ukuran mat tabi'i mat muttasilnya 6 harokat, menghitungnya tambahannya 5. Soalnya sudah mat tabi'inya 1 harokat, tambahannya 5. Wa miqdaruhu 'indahu harakatun. Perkiraan menurutnya ya, menurut yang menghitung tadi, mat tabi'i itu harakatun 1 harokat. Makanya 5 ditambah 1 kan 6 harokat. Kalau panjangnya 6 harokat atau 6 alif tadi. Wa kadza man qala, demikian pula yang mengatakan, man qala yang mengatakan bi anna miqdarat tawassut, bahwasanya perkiraan pertengahan salah satu alifat 3 alif misalnya, wadunahu alifan ya, dan di bawahnya 2 alif, fa innahu yuridu bi ghairi ma fihi min al-madd at-tabi'i, maka sesungguhnya yuridu ghairi ma fihi, yang diinginkan adalah bukan ya, ghairu ma fihi, yang bukan ya tidak ada yang di dalamnya minat tabi'i, dari mat tabi'i, jadi selain mat tabi'i gitu ya. Tidak termasuk mat tabi'i, ghairu ma fihi tidak termasuk minat mat tabi'i, dari mat tabi'i. Jadi ukuran 3 alif itu menjadi 2 alif. Karena yang 1 alif itu at-tabi'i. Wa miqdaruhu 'indahu, maka perkiraan menurutnya harakah, satu gerakan. Kama taqaddama bagaimana terdahulu. Jadi gerakan itu kan hitungan 1 alif ya. 1 2 3 4 5 6 itu ya gerakan. Jadi kalau ukurannya 3 alif atau 3 harokat, maka hitungannya tambahnya 2 saja, karena mat tabi'inya sudah 1, tambahnya 2 saja ya, itu alifan tadi. Fatanabbah lidzalik, maka berhati-hatilah terhadap demikian ini. Maksudnya menghitungnya itu, jangan teledor, jangan asal panjang itu saja. Artinya harus dihitung. Ukuran panjang itu harus dihitung, jangan asal panjang. Itu dulu saya ya, ketika belum belajar qiraat yang teliti, masih kalau di BTIQ itu sudah ada apa qiraat, tapi nggak teliti, nggak terlalu teliti. Sudah saya pelajari dulu. Waktu di BTIQ saya mempelajari ukuran panjang sekian ya, seperti ini kan ada 6 harokat, ada 5 harokat dan sebagainya. Saya hafalkan, tapi dalam prakteknya nggak bisa membedakan, pokoknya panjang gitu aja. Apalagi bacaan riwayat Hafiz itu boleh 4 boleh 5, tapi dalam prakteknya ya pokoknya panjang, kadang 3 harokat, kadang 6 harokat, kadang gitu kan ya. Itu oleh karena itu diingatkan di sini, fatanabbah lidzalika, berhati-hatilah lidzalika, pada yang demikian ini, yaitu ukuran panjang itu dihitung, di alla takhtalifa alaikal aqwal, supaya tidak berbeda bagimu tentang al-aqwal, perbedaan. Intaha Ibnu Ghazali ma'a ba'd ziyadah. Wa inna ma summiya hadzal mad. Sekarang sesungguhnya mat ini dinamakan wajiban, dinamakan mat wajib, li'anna, hanyalah karena jami'an qurra, seluruh ulama qurra, ajma'u ala
alamaddihi. Ya, mereka sepakat atau ya bersepakat alamaddihi terhadap panjangnya itu min ladun Rasulullah dari hadapan Rasulullah ila yaumina hadza sampai pada hari ini. Jadi dinamakan mat wajib itu ya karena seluruh ulama Qur'an itu sepakat bahwasanya matnya itu dari Rasulullah sampai kepada kita. Berdasarkan riwayat itu dia. Wala khilafa bainahum fi maddihi qat'an. Dan tidak ada perbedaan di antara para ulama qurra fi maddihi terhadap panjangnya itu qat'an secara pasti. Tidak ada perbedaan. Harus mat, enggak boleh qasr gitu loh. Makanya dinamakan wajib. Karena mulai zaman Rasulullah sampai sekarang ini semua mengatakan mat yang ketemu hamzah berada di dalam satu kata, bersambung dalam satu kata, itu wajib ya, karena semuanya menyatakan panjangnya pasti itu mat, tidak ada yang kosong, makanya dinamakan wajib. Nah, itu mat ini dinamakan wajib karena itu alasannya. Hatta qala imamul mutaakhirin, ya, sampai imamul mutaakhirin mengatakan, Imamul Mutaakhirin Muharrirul Fanni ya, yang menyusun fak ini, yang menuliskan fak ini, penyusun fak ini, penyusun tajwid ini, yaitu Ibnu Jazari rahimahullah taala. Jadi julukannya Ibnu Jazari itu Imamul Mutaakhirin Muharrirul Fanni. Mengatakan apa? Tatabba'tu. Aku sudah meneliti. Ya. Tatabba'tu, aku ikuti, maksudnya aku teliti. Qasrul muttasil. Mat muttasil yang ukurannya panjang 2 harokat itu, yang qasr itu, ya. Sudah saya teliti. Jadi kalau ada orang menyatakan mat muttasilul qasr, saya teliti sudah. Falam ajiduhu, maka tidak saya temukan. Tidak saya temukan orang yang menyatakan mat muttasilul qasr itu enggak ada. Falam ajiduhu, aku tidak menemukannya. Fi qira'atin sahihatin, pada bacaan yang sahihah, wala syadzatin. Juga bacaan yang syadzah. Pada bacaan sahihah atau pada bacaan yang syadzah itu enggak ada. Enggak ada yang mat muttasil ukuran qasr itu enggak ada. Ya. Bal ra'aitun nas, bahkan saya melihat adanya satu nas bimaddihi dengan mat. Ada nas, yaitu Ani bin Mas'ud yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laqad taqaddama dzikruhu awal bab. Sungguh telah terdahulu penyebutannya di permulaan bab dulu. Sudah disebutkan tentang Ibnu Mas'ud di awal bab mat dulu. Fal maddu wa hallu ittifaqin. Jadi mat itu matnya, ya, mat itu adalah tempat kesepakatannya. Wa ziyadatu, sementara tambahan ukurannya ya adalah mahallu ikhtilafin, tempat perbedaannya. Faqad udima, sungguh telah diketahui dua-duanya, maksudnya diketahui matnya dan tambahannya. Intaha syarhul qaul mufid, syarahnya al-qaul mufid, wa syarhul syekh Hijazi, dan syarah Syekh Hijazi.
Qala al-Ja'bari. Al-Ja'bari mengatakan wa wajhul maddi, alasan mad itu, alasan perpanjangan, alasan mad. Alasan kenapa kok dimatkan? Kenapa kok dipanjangkan lebih dari 2 harokat itu? Alasannya apa? Anna harfal maddi dha'ifun khafiyun. Sesungguhnya huruf mad itu lemah, khafiyun, dan samar. Memang kan huruf mad itu kan dianggap lemah karena makhrajnya itu luas. Ya, makhraj bertambah sempit, bertambah kuat, bertambah luas, bertambah lemah gitu. Jadi makhraj itu di mana? Di lubang, sepanjang lubang dari tenggorokan sampai di mulut ini semuanya. Ya, itu makhrajnya di situ semuanya. Panjang semuanya. Nah, kalau hamzah di mana? Hamzah di sini. Di satu titik. Satu titik. Dan kalau makhrajnya sempit, maka hurufnya akan kuat. Kalau makhrajnya luas, hurufnya akan lemah. Ya, makanya dikatakan dhaif. Khafiyun. Huruf mat itu memang termasuk huruf khafi. Kan dulu pernah disebutkan. Huruf khafi itu berapa sih? Huruf khafi itu hanya ada 2. Yang pertama huruf mat, yang kedua huruf ha. Huruf ha itu termasuk huruf khafi. Ha itu dikatakan khafi karena apa? Karena nafas itu kalau tidak dikuatkan nafasnya, hilang ha itu. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau dikeraskan la ilaha, nafasnya kalau dikuatkan akan tampak. Kalau tidak kuat, hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya enggak ada kan? Itu khafi. Nah, mat juga demikian, huruf mat itu termasuk huruf khafi juga. Jadi huruf khafi itu hanya ada 2, huruf mat dan huruf ha. Jadi karena huruf mat itu khafi atau samar, ya, di samping itu dhaif juga, ya lemah, ya samar. Wal hamzah itu sementara hamzah itu qawiyun, huruf yang kuat, yang saya katakan tadi karena makhrajnya sempit jadi kuatnya. Sa'bun dan susah. Mengucapkan hamzah itu repot. Ya. Cuma kan kadang-kadang kita tuh, masa hamzahnya kok repot? AIU saja kok repot. Iya kalau kita mengetahui cara mengucapkan hamzah yang sebenarnya, repot itu. Di mana letak repotnya? Hamzah itu kalau terlalu kuat, itu dinamakan bukan hamzah. A'udzubillah, bukan hamzah. Ya. Ya. A'udzubillah, bukan hamzah. Yang benar lembut, ya. Mengucapkannya itu bitalafuf, dulu kan disebutkannya di sini. Mengucapkannya itu bitalafuf dengan lembut. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus lembut, ya. Untuk melembutkan itu repot. Memperkirakan lembut itu repot. Kadang-kadang begitu, kadang terlalu ke atas makhrajnya, kadang-kadang kurang syiddah, kadang-kadang terlalu syiddah. Sebab syiddah itu kalau terlalu kuat bukan syiddah namanya. Ya. Itu dinamakan sa'bun. Hamzah itu repot. Hamzah itu huruf yang kuat, repot lagi. Karena itu fazida, maka ditambahlah fil maddi pada huruf madnya taqwiyatan supaya kuat iddha'ifi bagi yang dhaif, idda mujawaratil qawi, ketika
berdampingan dengan huruf yang kuat. Huruf yang lemah dengan huruf yang kuat, kalau berdampingan, yang lemah diperkuat dulu supaya nggak hilang. Ya, kalau yang lemah ini nggak diperkuat, bisa hilang. Ya, bisa hilang karena huruf samar tadi. Ya, jaa hilang. Ja'al ustaz. Jadi kan hilang matnya. Ja'al kan mestinya harus panjang. Ja'al ustaz hilang. Karena mat itu lemah. Ja'al ustaz itu sudah panjang sedikit. Ya. Nah, itu normalnya ja'al ustaz 2 harokat. Ya. Tapi bisa ja'al ustaz hilang matnya. Karena apa? Karena huruf mat itu lemah. Oleh karena itu supaya tidak hilang, sekalian dipanjangkan. Loh. Itu untuk memperkuat mat itu jangan sampai hilang gitu loh. Maka diperpanjang. Ya. Nah, itu fazida fil mati. Jadi karena mat itu lemah dan samar, sementara hamzah itu kuat dan repot ya. Nah, karena berdampingan antara yang lemah dengan kuat, perlu yang lemah itu diperkuat. Fazida bil maddi ditambah panjangnya supaya kuat. Ya itu. Gak kuat hilang, panjang. Ya. Ya gak keluar hilang, panjang, sudah kuat. Nah, itu. Wakila menurut pendapat yang lain alasannya apa? Liyatamakkana, agar supaya dapat memungkinkan minan nutqi bil hamzati, untuk mengucapkan hamzah itu ala haqqiha, sesuai dengan haknya, min syiddatiha, berupa syiddahnya hamzah, wa jahriha, dan jaharnya hamzah. Maksudnya begini, gampangannya mat itu dipanjangkan supaya ada persiapan mau mengucapkan hamzah yang repot tadi. Gitu. Ya, ini panjangnya itu untuk mempersiapkan mau mengucapkan hamzah yang repot tadi. Kalau tidak dipersiapkan, bisa nggak pas hamzahnya. Jadi kalau ini alasan hamzahnya. Kalau tadi kan alasannya matnya supaya kuat, gitu, supaya nggak hilang. Kalau ini enggak, ya. Diperpanjangnya mat itu dalam rangka mempersiapkan mau mengucapkan hamzah itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Di antara sifat yang paling repot itu kan syiddahnya tadi. Ya, terlalu syiddah nggak bener, kurang syiddah ya nggak bener ya. Ya makanya dipersiapkan syiddahnya dan jaharnya. Jangan sampai ada hamzah, kan kadang-kadang mengucapkan hamzah, alhamdulillah, ada hamzahnya, ada hamzahnya. Ya, jaharnya, syiddahnya, jaharnya itu dipersiapkan dengan cara mat yang dipanjangkan. Ya, lu mempersiapkan mau mengucapkan itu diperpanjang, itu kan persiapan. Itu liyatamakkana, untuk memungkinkan bisa mengucapkan hamzah sesuai dengan haknya. Sesuai dengan haknya hamzah. Apa di antara haknya yang paling repot? Itu syiddah dan jaharnya yang disebutkan di sini. Ya. Sebetulnya ya bukan hanya syiddah dan jaharnya saja, karena hamzah sifat-sifat huruf hamzah itu kan ada juga istifal. Kadang-kadang istifalnya aja menjadi tebal, ya, menjadi istilah. Tapi yang paling menonjol itu, yang paling repot hamzah itu syiddah dan jaharnya. Ya, itu liyatamakkana, untuk memungkinkan bisa mengucapkan hamzah yang pas. Ala haqqiyah itu hamzah yang pas. Ini juga sama nih. Waqila, alasan yang lain, liyusta'an, agar supaya bisa membantu, ya, bihi, dengan mat itu,
dengan perpanjangannya itu, bisa membantu, bisa dibantu ala nutqi pada pengucapan bil hamzah, untuk membantu, ya sama saja dengan tadi. Kalau tadi kan mempersiapkan, kalau ini membantu supaya bisa mengucapkan hamzah dengan panjang, itu bisa membantu. Hampir sama lah, mempersiapkan dengan membantu. Wal yakuna saunan li harfil maddi, dan agar supaya bisa menjaga terhadap huruf mad an ayyastuta 'indal isra, dari gugurnya ketika dibaca cepat. Ya, kalau dipanjangkan kan ketika cepat, walaupun cepat, karena dipanjangkan ya nggak akan gugur. Tapi kalau tidak dipanjangkan, bisa gugur itu. Orang kalau hataman itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika walladzina yu'minuna bima unzila bima unzila hilang kan? Ulaika ala hudam walau cepat karena cepat itu. Jadi indal isra, ketika ketika cepat-cepat membacanya itu bisa gugur, ya, an ayyastuta indal isra, bisa gugur, matnya itu hilang. Itu namanya saunan li harfil mati, untuk menjaga mat jangan sampai hilang karena cepat. Kenapa kok hilang? Li khafaihi, karena mat itu tadi kan memang huruf khofa, ya. Mat itu kan khofa, huruf khofi, huruf samar. Wa su'ubatil hamzi, dan karena hamzanya juga repot. Matnya itu huruf khofi, hamzanya huruf kuat, huruf repot. Nah, jadi gugur itu memang wajar kalau dibaca cepat. Gugur, hamzanya gugur itu, hamzanya matnya gugur itu, matnya hilang itu wajar, karena mat itu huruf khafi, huruf hamzanya huruf repot. Sudah. Wa amma wajhut tafawut. Nah, sekarang apa alasannya? Kok beda-beda? Ada yang 6 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 4 harokat. Ya, kenapa? Apa alasannya? Kok beda-beda? Kenapa? Wa amma wajhut tafawut. Adapun alasan keterpautan panjangnya itu fi maratibil mad, dalam hal tingkatan mad tadi itu, fali ajli mura'ati sunanil qiraah, maka karena menjaga terhadap kesunatan bacaan. Bacaan itu kan berdasarkan riwayat dari imam ini sekian, imam sekian. Ini adalah kesunatan. Tambihun. Peringatan. Qala fil ittihaf. Pengarang mengatakan di dalam kitab Al-Ittihaf, Ittihafu Fudala'il Bashari, ya. Kitabnya Al-Ittihaf itu Ittihafu Fudala'il Bashar. Di dalam kitab Al-Ittihaf, pengarang mengatakan idza taghayyara sababul mati, apabila penyebab mat itu berubah, jazal maddu wal qasru, maka boleh panjang, wal qasru boleh qasar. Ini mad muttasil, ya, mad muttasil itu tadi kan karena ada hamzah maka panjang kan itu ya. Nah, sekarang kalau hamzanya, kalau penyebab matnya itu kan tadi hamzah kan ya. Kalau penyebab hamzanya itu berubah, ya, maka matnya boleh panjang, tetap 6 harokat, misalnya untuk bacaan Imam Hamzah 6 harokat, wal qasr, atau boleh qasar kalau berubah, ya, mura'atan lil asli, dalam rangka menjaga asalnya mat. Asalnya kan ada hamzanya, boleh mat. Wa nadhran lil lafzi,
dan memandang pada pengucapannya. Dalam pengucapannya sudah nggak ada hamzahnya. Kalau nggak ada hamzahnya ya nggak usah panjang. Ya. Misalnya begini, bacaan Imam Hamzah, minal ma'i, ya. Kalau waqaf, Imam Hamzah itu kalau membaca waqaf, minal ma'i. Nah, hamzahnya itu bisa dibaca dengan tashil dan dibaca dengan raum. Minal ma'i. Boleh begitu. Boleh minal ma'i. Boleh begitu. 6 harokat. Jadi boleh panjang. Loh, kenapa kok panjang? Mura'atan lil asli. Melihat pada asalnya kan hamzah. Asalnya hamzah ya itu hamzah asalnya. Asalnya kan kalau ada hamzah kan 6 harokat ya baca minal ma'i. Ya. Nah, tapi wa nadhran lil lafzi. Nah, kalau memandang pada pengucapannya minal ma'i, mana hamzahnya? Enggak ada hamzahnya kok. Bukan hamzah itu kan tashil. Ya. Karena sudah berubah. Memandang pada pengucapannya bukan hamzah, maka dianggap tidak ada hamzahnya, dibaca pendek. Minal ma'i. Dibaca Imam Hamzah. Sawa'un kana sababu hamzan aw sukunan. Baik adanya penyebab itu berupa hamzah atau sukun. Kalau hamzah contohnya tadi ya sama minal ma'i menjadi minal ma'i, ya. Jadi tashil berubah sudah. Nah, kalau sukun ya bagaimana? Sukun ini alif lam mim. 6 harokat karena apa? Karena ada sukunnya. Mim sukunnya. Ketika diwasalkan alif lam mim Allah. Lu kok pendek? Lu kan sukunnya sudah enggak ada. Berubah menjadi harokat. Nah, itu namanya sababnya sukun. Berubah. Sababnya sudah berubah, sudah taghayyar. Idza taghayyara sababul maddi. Apabila sebab penyebabnya itu sudah berubah. Nah, tadinya sukun, sekarang kok tidak sukun. Nah, itu boleh panjang, boleh qasar kan tadi yang gitu ya. Nah, ini contohnya. Alif lam. Boleh dibaca alif lam mim Allah. Panjang juga boleh. Itu kalau panjang itu mura'atan. Ya. Kalau panjang tadi itu mura'atan lil asli. Asalnya kan sukun 6 harokat. Nah, kalau pendek yang qasar tadi, nah itu nadhran lil lafzi. Memandang kepada praktek pengucapannya itu sudah bukan sukun, tapi sudah berharokat. Nah, itu menjadi qasar. Wa sawa'un kanat taghayyuru, dan baik adanya perubahan itu baina itu tashil itu. Menjadi itu tashil. Ya samai tadi kan tashil. Au bi ibdalin, atau berubah menjadi huruf ya. Ya, berubah menjadi huruf ya. Ayinnaka, misalnya ayinnaka. Oh, kalau itu bukan ya. Pokoknya bisa perubahan hamzah itu bisa menjadi tashil, bisa menjadi huruf ya, bisa menjadi huruf wawu ya. Ibdal. Maaf gitu. Au ibdalin, atau di ibdal biasanya kalau ibdal gitu saja jadi huruf alif. Ya, ibdal kan. Kalau disebutkan ibdal ya'an,
menjadi huruf ya. Ibdal waw menjadi huruf waw. Kalau ibdal saja menjadi huruf alif. Hamzahnya jadi huruf alif. Al-ana, ya. Itu ada yang hamzahnya menjadi alif. Kayak contohnya al-ana, ya. Al-ana kalau bacaan riwayat Qalun atau Warsh yang banyak itu. Al-ana itu bisa al-ana menjadi tasghir, bisa menjadi hamzahnya menjadi ibdal alif. Lah itu bisa dibaca al-ana gitu saja. Ya. Ya. Seperti jaa amruna. Jaa amruna. Jaa ahadun. Ya. Jaa ahadun. Ya. Huruf hamzahnya menjadi mat, menjadi alif. Ini namanya ibdal alif. Au hafin, atau terbuang. Nah, ini jaa amruna juga bisa tuh. Jaa amruna, ya. Itu dibuang hamzah yang pertamanya. Jaa amruna menjadi jaa amruna. Nah, ini kan berubah hamzahnya, berubahnya menjadi hilang, terbuang. Bukan berubah menjadi huruf yang lain, tapi terbuang. Nah, hamzahnya nggak ada. Itu bisa qasar. Ja amruna, bisa panjang. Ja amruna boleh qasar, boleh mat. Ya. Ada saya sama tadi. Kalau mat itu lil asli, mura'atan lil asli. Kalau pendek qasar tadi itu nadhran lil lafzi. Au naql, atau hamzahnya dinakal, sama juga itu. Ketika hamzahnya dinakal, itu bisa hilang, bisa dibaca berubah ya. Bisa mat, bisa qasar. Wal maddu, yang wajah yang boleh, yang memanjangkan tadi, jazal maddu boleh panjang tadi itu, ikhtiyar Dani merupakan madhabnya Ad-Dani, ikhtiarnya Ad-Dani, Ibnu Syuraih dan Ibnu Syuraih, Syatibi wal Ja'bari wa ghairuhum. At-tahqiqu itu maksudnya tahqiq yang dimaksudkan qasar tadi. Tahqiq yang ditahqiq, tahqiq itu tidak bertambah, ya, qasar tadi. Inda sahibin nashr, menurut pengarang kitab An-Nashr, ya Ibnu Jazari, ya. An-Nashr fil qira'at al-ashr itu kan pengarangnya kan Ibnu Jazari. Inda sahibin nashr, menurut pengarang kitab An-Nashr, yaitu Ibnu Jazari. Jadi kalau menurut Ibnu Jazari qasar. Kalau menurut mazhabnya tadi Ad-Dani, Ibnu Syurah, Syatibi, Ja'bari dan lain-lainnya itu panjang. Wa tahqiqu 'inda keliru. Wa tahqiqu 'inda sahibin nashr. Keliru anunya. Yang tahqiq, ya, yang tahqiq itu yang teliti, ya, pendapat yang teliti, ya. Tahqiq yang pendapat yang teliti. Inda sahibun nashr, menurut pengarang kitab An-Nashr, at-tafsilu, ini ada tafsil, ada rincian. Bainama dhahaba atharuhu, antara yang pengaruh hamzanya hilang, kat taghayyur bil hadfi, seperti
eh, perubahannya dengan membuang atau menghilang membuang fal qasru maka qasar. Jadi menurut Ibnu Jazari di tafsir memang boleh qasar boleh mat itu ya tadi. Bahkan kalau menurut Asy-Syatibi mat saja, nggak boleh qasar gitu ya. Tapi kalau menurut Imam Al-Jazari yang tahqiq, yang teliti itu dirinci. Kalau perubahannya itu berupa hadzf ya, at-taghayyur bil hadzf seperti perubahannya itu berupa pembuangan, menggugurkan, maka ukuran panjangnya qasar. Seperti nahwu seperti haula'iin indama may yusqitu ulal hamzataini. Menurut yang menggugurkan huruf hamzah yang pertama di antara dua hamzah. Seperti bacaan riwayat Qalun ya. Haula'i la'iin, kan ada dua huruf hamzah, i'in, la'iin. Kalau menurut bacaan riwayat Qalun, hamzah yang pertama itu digugurkan. Oh enggak ditafsir. Ada yang menggugurkan, bukan Qalun. Yang menggugurkan itu siapa itu? Yang menggugurkan itu Ibnu Amir apa? Iya. Ada yang menggugurkan haula, i-nya itu dibuang. Haula in kuntum. Haula in kuntum. Jadi begitu. Hamzah yang pertamanya itu dibuang. Ya, ulal hamzatain. Hamzah yang pertama itu dibuang. Jadi haula in kuntum. Nah ini sebaiknya qasar. Kalau perubahannya itu menggugurkan hamzahnya, nah itu dibaca qasar, bukan dipanjangkan haula in kuntum. Jadi haula in kuntum. Ya. Fal maddu tarjihan ya lil mawjudi al ma'dud. Tuh. Ini ya. Wa ma baqiya atharun, dan yang masih tersisa pengaruh hamzah, ya, tersisanya hamzah, ya dulu alaihi, ya, menunjukkan pada matnya. Jadi kalau perubahan hamzahnya itu berbentuk menjadi tashil misalnya, haulai misalnya, hamzah yang pertama ditashil, itu bacaan riwayat Qalun itu hamzahnya ditashil, haulai in kuntum, haulai in kuntum. Nah itu yang didahulukan matnya karena masih ada asarnya. Haulai, oh itu kan hamzah asalnya kan ada asarnya. Kalau haula in kuntum hamzahnya gugur itu. Loh, kalau gugur itu tadi pilihannya yang utama adalah qasr. Kalau yang masih ada sisanya, ada asarnya, ada jejaknya, ya. Ya ulai, oh itu jejaknya hamzah itu masih ada. Nah itu pilihannya dipanjangkan dulu baru qasr. Haulai in kuntum, atau yang qasr haulai in kuntum. Jadi gitu. Itu ya. Sudah. Fal maddu wa ma baqiya atharun yadullu alaihi. Fal maddu tarjihan lil mawjud, maka matnya itu lebih cenderung ya dimatkan dulu gitu ya. Lil mawjudi 'ala al ma'dum, karena keberadaannya daripada yang tidak ada, daripada yang digugur. Maka yang didahulukan adalah matnya. Ini kalau
Jadi kalau yang masih ada sisanya itu dikatakan tarjihan lil mawjud. Ka qiraati qaulun, seperti bacaan riwayat qaulun apa? Bitashil hamzatil madhkurah, dengan mentashilkan hamzah yang tersebut baina itu tashil itu. Ini yang saya contohkan terakhir tadi. Haulai in kuntum, atau haulai in kuntum. Saya qasar. Wa nasunna alaihi fi tayyibatihi biqaulihi, dan ada nas di dalam alaihi terhadap hal ini, terhadap perubahan penyebab mat tadi itu, fi tayyibatihi, di dalam kitab Thayyibatun Nashr, ya, Thayyibatihi itu Thayyibatun Nashr. Kalau An-Nashr itu An-Nashr fil Qira'at al-Ashr. Kalau Thayyibatihi itu Thayyibatun Nashr. Ada kitab sendiri, sama-sama Ibnu Jazarinya. Kalau Thayyibatihi namanya Thayyibatun Nashr. Kalau Nashr, sahibun Nashr tadi An-Nashr fil Qira'at al-Ashr. Kalau di dalam Thayyibatihi disebutkan falmad wal maddu aula in taghayyarat sabab. Mad itu pilihan, ya, lebih utama. Wal maddu aula, lebih utama in taghayyarat sabab, apabila penyebabnya itu berubah, wa baqiyal asar, dan samping itu asarnya masih ada. Au faqsir haq, atau diqasarkan, itu lebih disenangi apabila matnya itu tidak ada asarnya. Tidak intaha iktihaf, ini secara keseluruhan tadi penjelasan itu diambil dari ittihafu fudula'il bashar. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau membaca mat mutasi di akhir kata kemudian diwakaf, apakah boleh berlaku hukum mat alif? Oh iya, dulu sudah belum? Dulu sudah, ingat saya. Kalau belum nanti juga ada. Jadi begini, penyebab mat itu, sababul mat itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah gitu. Mat yang bertemu dengan hamzah, ya, atau penyebabnya berubah hamzah, itu kuat. Demikian pula sukun asli itu kuat. Dan ya, sukun asli itu kuat. Kalau sukunnya sukun aridi, namanya saja aridi baru datang, nggak asli kan itu nggak kuat. Apabila terjadi seperti yang ini, minas sama misalnya, ya, berhenti wakaf di situ. Wakaf di situ kan penyebab matnya itu ada dua. Yang pertama huruf hamzah, yang kedua mat alif sukun. Maka yang berlaku adalah mat muttasil, karena penyebabnya itu lebih kuat daripada sukun alif. Ya. Jadi nanti yang lebih diutamakan mat muttasilnya. Katakan mat muttasilnya pakai 4 harokat misalnya. Maka ketika waqaf minas sama minimal harus 4 harokat. Kalau dibacakan lebih dari 4 harokat sampai 6 harokat boleh, karena itu mat alif di sukunnya, ya, boleh. Pilihan yang kedua boleh, karena sudah melebihi 4 harokat. Yang tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Minas sama, tidak boleh. Walaupun di dalam hukum mat arid disukun itu boleh. Mat arid kan boleh 2 harokat. Kenapa nggak boleh? Karena pilihan utamanya adalah mat muttasil.
Ya, penyebab hamzahnya itu yang kuat, bukan sukunnya. Sukun aridinya nggak kuat. Oleh karena itu nggak boleh minas sama dibaca dengan ukuran 2 harokat, nggak boleh. Harus 4 harokat atau 6 harokat. Kalau 6 harokat itu atas nama mat alif bersukun boleh karena sudah melampaui 4 harokat. Iya. Untuk pengucapan nun sukun yang di wakaf yang sebelumnya terdapat mat domah, Oh, domah mat yang namun atau lahafidun. iya. Itu di saat mensukunkan itu, apakah dalam posisi masih menutupi Oh, atau dikembalikan dulu, atau di saat mensukun itu posisi mulut sedang dalam pada itu atau sudah kembali nunnya. saat mensukunkan itu. Nunnya kan Saat nun. ta'lamun misalnya. Ya ketika sukun lah ya sudah nggak mencucu lagi. Masa ya'lamun enggak. Ya'lamun. Ya, langsung begitu. Ya'lamun itu saja. Yang namanya sukun itu ya nggak muka ya nggak mewek ya nggak mencucu ya lamu. Nah, sudah posisi normal kan itu ya. Posisi normal sukun. Jadi ini kan mungkin anunya ta'udhu itu ya. Ta'udhu itu repot itu. Apakah boleh meskipun bukan huruf ini yang ada dalam Al-Fatihah seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, apa boleh? Boleh saja asalkan ikut pada apa bacaan As-Susi. Bacaan Imam Abu Amr riwayat As-Susi kan memang diidghamkan. Tapi ya yang lainnya harus ikut As-Susi semua. Abu Amr kan malikinya dibaca dengan qasr, dibaca dengan tanpa mat, ya. Bukan qasr tanpa mat, tanpa mat. Maliki yaumiddin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Jadi gitu. Iya. Secara ringkas perbedaan atau pengertian qasr mat dengan qawlah itu bagaimana? Apa kan? Qasr mat dan qawlah secara ringkas pengertiannya atau perbedaannya. Qasr mat dengan tawila. Qasr mat dan qawlah. Mat. Qasr mat dan qawlah. Oh. Istilah qasr itu memang tak mutlak ya. Nanti qasr itu bisa jadi qasr itu tak bisa berarti tanpa mat juga bisa. Ya. Ada istilah qasr tanpa mat itu. Nu'tihi minha itu istilahnya qasr. Ya, nu'tihi minha hi-nya dibaca qasr. Ada yang menyebut itu. Tapi kalau qasr dalam lingkungan mat, ukuran mat ya, dalam istilah mat, qasr itu adalah ukuran panjang 2 harokat atau 1 alif, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu qasr namanya. Kalau istilah mat itu yang lebih dari 2 harokat namanya mat. Pokoknya lebih dari 2 harokat namanya mat. Apa 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, itu namanya mat. Sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Kalau mazhabnya Warash itu harus 6 harokat matnya. Ya sesuai dengan mazhabnya. Kalau seperti matnya Ibnu Katsir tadi, Ibnu Katsir kalau menurut Ad-Dani
itu ukuran maf'ul tasrif itu 3 harokat. Itu sudah dinamakan mat juga. Ya. Pokoknya lebih dari 2 harokat namanya mat. Lah kalau tawilah itu dia dulu tawilah apa? Ya. Kalau yang dimaksudkan tawilah itu mat pilihan antara mat matnya asim boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Oh ini yang tawilah yang 5 harokat ya. Nah, tapi istilah tawilah itu biasanya dipakai untuk ukuran 6 harokat. Umumnya tul atau tawilah. Tul atau tawilah. Biasanya tul. Dengan ukuran tul 6 harokat. Isba' biasanya. Isba' atau tul atau tawilah. Gitu ya. Nah, perbedaan istilah. Ya. Bukan sababul mat. Ya. Sukun asli kan ya sukun. Ya. Ya seperti tadi itu. Sukun asli ini kan yang lebih kuat daripada sukun aridi. Maka tidak boleh dipanjangkan 4 harokat, 2 harokat nggak boleh, harus 6 harokat. Karena aslinya kan sukun asli itu kan 6 harokat. Mat yang ketemu sukun asli kan 6 harokat. Ya, harus 6 harokat. Nggak boleh, nggak ada pilihan itu. Ada lagi? Go. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.
الرحمن